di Subdit 3 Cyber Polda Metro Jaya, kami akan melakukan upaya-upaya lain sebagai contoh yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 di Pasal 41. Ya, seharusnya adanya pengawasan yang bersifat insidental dari atasan penyidik. Nah, jadi untuk ke depan kami akan melakukan upaya-upaya hukum untuk menyampaikan hal ini kepada Bapak Kapolri Seki Irwasum. Demikian dia. Ada lagi? Bang, izin kalau soal kronologi sendiri maaf mengulang gitu kan. Diki sempat ngomong bahwa kenapa adanya ini semua karena dia bilang mengantongi produk berbahayanya Dr. Reza Gladys berupa jarum suntik kan, yang katanya tidak boleh terdagang bebaskan. Di format itu gimana Bang? Apa klarifikasi dari dokter sendiri? Baik, jadi sebenarnya ini kan sudah masuk dalam materi pokok perkara ya, tapi sedikit saya sampaikan. Sebenarnya kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa klien kami ini melakukan penjualan terkait produk ilegal, pertama laporkan, laporkan. Jadi jangan berbicara masalah dia review, kemudian melakukan pengancaman pengancaman, niat dari awal sudah jelas. Dia katakan ada produk yang ilegal. Produk itu dibeli, perlakuannya itu di klinik. Ya, perlakuannya klinik. Bukan tidak mempunyai dendam terhadap tersangka, tetapi karena dia paham tentang hukum acara, maka dia berharap hukum normatif, hukum acara itu terlaksana oleh penyidik. Saya pikir ini. Bang, tapi dari dokter Gladys sendiri sudah mengetahui belum sih Bang, ini kan bisa dibilang pemanggilan terakhir keduanya Niki, tetapi dia tidak hadir Bang gitu. Seperti kecewa juga nggak sih dokter Gladys? Kalau dibilang kecewa, ya sudah pasti kecewa. Kekecewaan ini bukan berdasarkan dislike ya, tetapi kekecewaan seorang warga negara terhadap penyelenggara negara yang tidak melaksanakan hukum normatif. Ya, jadi klien kami ini kan saya harus sampaikan berulang kepada rekan media bahwa beliau ini paham hukum acara. Jadi kekecewaan dia terhadap penyelenggara negara yang tidak melaksanakan hukum acara. Ini kan pengangkangan terhadap konstitusi. Saya pikir itu ya, secara pribadi dia tidak dendam. Ada lagi? Jadi soal produk itu memang bukan dijual di e-commerce, tapi kalau mau melakukannya tidak kan harus dikredit seperti itu. Ya, kuncinya begini ya. Ini senggol-senggol sedikit ya. Pada intinya si pembeli membeli di e-commerce, kemudian diberikan voucher. Ya, cukup dia diberikan voucher, kemudian voucher dibawa ke klinik, lalu perlakuannya ada di klinik. Ya, jangan diperpanjang. Nanti saya masuk dalam materi pokok perkara nih. Nanti penyidik ini agak marah sama saya ini. Oke, yang lain? Bang, kalau PJBD sendiri menuntut untuk NM ditahan dan sisanya lagi, atau uang yang paten itu dikembalikan Bang, atau seperti apa? Oke, jadi kembali lagi kepada klien kami paham hukum acara ya. Jadi ini bukan soal uangnya atau yang lainnya, bukan. Tetapi ada unsur pemaksaan, kemudian adanya unsur yang terstruktur terhadap perbuatan melawan hukum.
terjadi lagi ke depan. Ya, bukan soal yang disampaikan oleh ya masyarakat di media sosial, bukan seperti itu. Ya, saya pikir perlu saya pertegas kembali bahwa klien kami ini tetap berharap agar huru hara ini dapat segera berhenti dengan melaporkan para tersangka ini kepada pihak penyidik di Polda Metro Jaya. Saya pikir itu. Oke bang, Bang, ini kan Bang sendiri nggak mengharapkan uangnya kembali Bang. Kalau saya pribadi ya saya 4M, tetapi kerugian material di media itu pasti lebih. Nanti akan upayakan dalam tuntutan perdata, ya. Bang, baik lagi bang, kalau kronologinya sendiri kan ketika Bang Fahmi itu berstatement jika awalnya hanya IM dan RG. Nah, tidak mengenal sosok RG, NM sendiri. Gimana nih Bang? Memangkah dari awal memang tektokannya sama IM, baru kemudian ke NM atau seperti apa sih Bang? Ya, jadi memang rekan-rekan media ini kan suka kali masuk dalamnya. Tapi saya senggol-senggol ya. Sebenarnya peristiwanya itu ada 4 peristiwa hukum. 1, tertanggal 27 Oktober. Ya, ini peran utamanya adalah Dr. O. Oke. Kemudian peristiwa 13 November. Ya, terlibatnya tersangka dengan inisial IM. Ya. Kemudian peristiwa tanggal 14 terjadinya peristiwa transaksi dan pemberian. Oke, kemudian peristiwa tanggal 27 November itu terkait Dr. S. Ya, jadi saya tidak masuk terlampau dalam. Ini 4 peristiwa yang kemudian harus dikaitkan oleh penyidik untuk ya kembali sebagai tambahan ya. Jadi seharusnya dengan 4 peristiwa yang sudah disampaikan oleh klien kami dalam berita acara pemeriksaan dan klarifikasi dan berita acara pemeriksaan tambahan lanjutan setelah para tersangka dan terlapor yang lainnya diperiksa, klien kami diperiksa lagi. Ya, saat itu saya juga curiga ini ada apa gitu ya. Tetapi klien kami menyampaikan dengan peristiwa yang sebenarnya dan kami beranggapan ya harus tidak boleh 2 tersangka di situ. Karena ada 4 peristiwa yang terjadi. Demikian ya. Bang, berarti ini sekali lagi bukan dalam waktu yang cukup singkat ya Bang? Dimulai dari November berarti ya? Oktober, 7 Oktober. Dimulai dari Oktober sampai November, 13 November. Desember, Januari, Februari. 5 bulan, 4 bulan ya Bang? Kalau laporannya kan 3 Desember nih, 2004. 3 Desember. Karena kan banyak bilang, kok gilirannya ini cepet banget sih naiknya, satu segala macam gitu kan? Oke. Kalau sesuai dengan ketentuan hukum, langkahnya sudah memang atau memang cukup 2 alat bukti atau segala macam itu sudah. Oke, baik. Jadi saya sampaikan kepada rekan-rekan media, banyak memang laporan masyarakat ya, lapor dugaan pidana ini prosesnya lambat, ya banyak seperti itu. Tapi ya saya harus sampaikan bahwa mungkin alat bukti dan barang bukti yang disampaikan oleh pelapor itu sifatnya kabur, ya obscaliber ya. Tetapi klien kami ini menyampaikan barang buktinya sebagaimana pasal 39 KUHP itu dengan terang benderang. Ya, kemarin Humas Polda Metro Jaya kan sudah sampaikan ada 9 barang bukti. Ya, hasil tangkapan layar percakapan ya, kemudian hasil rekaman dan sebagainya. Nah, 9 barang bukti ini kalau dalam pasal 184 KUHP itu dimasukkan ya, di-compare dia. Ketika ini sudah terpenuhi minimal 2 alat bukti, maka penyidik dapat menetapkan tersangka. Seperti itu. Jadi mulai tanggal 3 Desember kita buat laporan, kemudian tanggal 30 Desember itu kami menerima SPDP dan SP2HP bahwa sudah dilakukan gelar perkara dan dinaikkan status dalam tingkat sidik. Itu 30 Desember, berarti 27 hari ya. Artinya barang bukti yang terang benderang yang dikatakan Humas Polda Metro Jaya ada 9 barang bukti itu dalam waktu 27 hari divalidasi. Ya, divalidasi oleh penyidik. Sebenarnya kalau saya penyidik itu cukup 5 hari. Kenapa? Ini terang benderang.
Tetapi ya sudahlah, ini penyidik saat itu kan ingin bahwa ini tidak ada upaya-upaya hukum prapit atau upaya hukum perlawanan yang lain dari ya tersangka yang akan ditetapkan dalam gelar perkara, seperti itu dia. Nah, kemudian tanggal 30 Desember setelah kami menerima SPDP dan SP2HP, lalu 1 bulan kemudian dilakukan gelar perkara ya beberapa waktu yang lalu. Nah, ini kan sudah 1 bulan lebih. Nah, kalau banyak ada yang menyampaikan ini terlampau cepat dan sebagainya, saya pikir itu yang tidak paham hukum acara itu. Ya, yang pasti adalah alat bukti, barang bukti yang kami sampaikan itu terang benderang kemudian divalidasi dalam proses lidik menjadi alat bukti yang sangat terang benderang. Demikian. Bang, terakhir Pak, dari saya, Diki tetap kekeh bahwa itu tidak diinformasikan karena namanya negosiasi Negosiasi endorsement. Begini, jadi begini contoh ya. Saya selama ini kan saya gaptek terhadap medsos ya, tapi saya upayakan menceritakan dalam sebuah konten TikTok saya. Contoh begini, ada maling di rumah tetangga kalian. Kemudian kalian melihat, pertanyaannya, apakah kalian videokan maling itu? Lalu kemudian kalian katakan di medsos, ya, hei kamu maling, hati-hati ya, nanti gue laporin gitu. Enggak kan? Tapi seharusnya kan kalau maling itu kalian lihat, lalu teriaki maling dan lapor ke polisi. Artinya kalau peristiwanya adalah di sini, si tersangka ini kan mereview dulu produk klien kami, kan begitu kan? Betul, mereview dulu, kemudian melakukan pengancaman dengan narasi-narasi yang disampaikan oleh Humas Polda dengan tangkapan layar yang menjadi barang bukti yang kami sampaikan. Nah, kalau memang benar klien kami itu bersalah dan dia tidak punya niat secara terstruktur dari awal melakukan pengancaman, laporkan saja gitu. Ini kan dia bilang dia beli, kemudian dia review, bukan dilaporin. Nah, artinya niat dia, mens rea dia sudah ada terstruktur dari awal. Ya, seperti itu ya. Bang, tolong dibedakan Bang, karena kan sekali lagi ini beredar yang menyuap itu harus ikut terlibat. Ini bedakan Bang, tolong penyuapan dengan Ini bukannya nyuap, maaf. makanya di Iya, maaf, bukan penyuapan, tapi pemerasan ya. Niat pemerasan itu sudah ada dari awal. Terstruktur ya dengan review-review seperti itu. Ini bukan penyuapan tapi pemerasan. Ya, seperti itu. Oke, lagi dah. Berarti intinya Bang akan melakukan upaya hukum ya Bang, kalau memang tidak terpenuhi semua apa yang sudah terjadi hari ini akan melakukan Ya, kita akan melakukan upaya hukum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 413. Ya, kita akan meminta Bapak Kapolri dalam ini Irwasum untuk melakukan pengawasan insidental. Ya, kenapa? Karena kami menganggap ini sudah harus ditahan seperti itu. Nah, jadi saya ingatkan ya kepada sahabat-sahabat kami penyidik dan atasan penyidik di Cyber Polda Metro Jaya untuk kita sama-sama menghormati rule of the law ya, aturan main kita dalam hukum acara. Tapi demikian. Oke. Thank you Bang.